Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat untuk diri sendiri khususnya dan umumnya untuk para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita mengakhiri akhir tahun atau mengawali awal tahun, kita biasanya suka mendengarkan berbagai ramalan-ramalan, berbagai perkiraan-perkiraan. Bila ramalan-ramalan itu berasal dari tokoh-tokoh terpercaya seperti para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, mungkin bisa kita perhatikan atau kita dengarkan. Tetapi bila ramalan-ramalan itu berdasarkan dari orang-orang yang tidak bisa dibuktikan kepercayaannya, apalagi tidak bersumber dari Quran atau Sunnah, maka kita wajib untuk mengabaikannya. Misalnya ramalan-ramalan dari para ahli terkait masalah ekonomi mungkin bisa kita perhatikan, walaupun tidak selalu menjadi kewajiban kita untuk selalu mengikutinya. Seperti perkiraan yang disampaikan oleh para ahli ekonomi terkait apa yang akan terjadi di tahun 2025. Dengan memperhatikan konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan dunia, dan proyeksi ekonomi global, maka menurut penafsiran mereka kemungkinan masa-masa di tahun 2025 ini adalah masa-masa yang berat. Oleh karena itu, kaum muslimin, para jamaah sekalian, sebagai kaum muslimin yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerahkan sumber daya yang kita miliki dan sumber keimanan yang kita miliki agar kehidupan kita di dunia ke tahun-tahun berikutnya menjadi jauh lebih baik. Orang-orang atau anak-anak muda menyebut keberuntungan atau kehidupan yang lebih baik di masa datang disebut dengan istilah hoki atau keberuntungan. Sebetulnya apa konsep hoki atau keberuntungan di dalam Islam? Untuk memahami keberuntungan atau hoki dalam Islam adalah satu-satunya cara adalah dengan mengetahui bagaimana pola Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau orang-orang yang mendapatkan hoki itu dalam Al-Qur'an atau dalam Islam disebut sebagai al-muflihun atau orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ini satu kalimat yang mungkin simpel kita dengar, tapi maknanya begitu dalam. Bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, ya, pertama adalah harus beriman, kemudian khusyuk, dan setelah itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ini satu kata, satu kalimat petunjuk bahwa kalau kita ingin beruntung, beriman, khusyuk dalam sholat, kemudian lakukan hal-hal yang bermanfaat atau hindari hal-hal yang tidak berguna. Nah, lalu bagaimana mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang beruntung di masa-masa berikutnya? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ada kurang lebih 10 cara Allah dalam memberikan keberuntungan kepada hamba-hambanya. Hal ini misalnya
bisa kita pahami dalam cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Kita mulai dengan sering yang kita dengar, yaitu cara Allah memberikan rezeki dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Dan ini mungkin sering kita dengar. Hal ini misalnya tersirat dari kisah obrolan antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i bahwa rezeki itu tidak mungkin datang kalau tanpa usaha. Tetapi kata Imam Malik, kalau kamu sudah melaksanakan bagianmu sebiasanya, kamu kemudian bertakwa, maka Allah akan memberikan bagian kepada kita. Intinya Imam Syafi'i mengandalkan bahwa rezeki kita itu harus ditempuh dengan usaha, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rezeki bisa diperoleh dengan tawakal saja. Setelah obrolan itu kemudian Imam Syafi'i keluar. Dalam perjalanan beliau menemukan orang yang sedang panen anggur. Kemudian karena waktu itu para petani membutuhkan tenaga, maka Imam Syafi'i waktu itu masih muda diajak, "Wahai pemuda, bantu kami." Kemudian Imam Syafi'i membantunya. Dari hasil membantunya itu, membantu panen anggur itu, beliau mendapatkan sebungkus atau sebanyak anggur yang cukup. Dengan wajah tersenyum Imam Syafi'i kembali ke rumah gurunya. Kemudian beliau duduk berdua dan ngobrol. "Wahai guruku, barusan aku membantu orang yang panen anggur. Kemudian karena aku membantu mereka, para petani itu memberiku segenggam anggur." Nah, beliau sambil tersenyum ngomongnya karena ingin menunjukkan bahwa pendapatnya yang betul. Tetapi kemudian Imam Malik berkata, "Wahai muridku, di tengah suasana yang terik ini sangat enak kalau misalnya memakan yang segar-segar. Tapi kemudian Allah menakdirkan engkau datang kepadaku dan memberikan aku segenggam anggur yang segar." Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat Imam Maliki maupun Imam Syafi'i itu benar. Jadi satu, ada rezeki yang diusahakan, dan dua, ada rezeki yang dijamin. Cuman untuk yang kedua ini kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana bentuknya, sehingga kita tidak bisa berdiam diri menunggu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ada, cuman kita tidak tahu kapan dan bagaimana. Maka hal pertama yang harus kita lakukan dalam mencari rezeki adalah berusaha, seperti konsep Imam Syafi'i, dan kemudian bertawakal seperti konsep Imam Maliki. Kemudian untuk merubah keberuntungan kita di masa mendatang agar kita semakin hidup semakin baik adalah dengan mengikuti konsep rezeki yang ketiga yang dijamin oleh Allah, yaitu adalah rezeki karena sedekah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dikatakan, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Ini maksudnya bahwa kalau kita ingin hidup lebih baik, rezeki kita ingin semakin berkah, di kantor kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan promosi dan lain sebagainya, maka perbanyaklah yang sedekah. Ini rumus merubah keberuntungan atau meraih keberuntungan yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah. Selanjutnya adalah yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Istighfar ini juga bisa merubah keberuntungan kita di masa yang akan datang. Orang-orang yang beristighfar akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Seperti misalnya dalam surat An-Nuh ayat 10-12. "Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Ini menunjukkan perbanyak istighfar, maka keberkahan rezeki akan datang kepada kita. Itu adalah konsep rezeki yang keempat, yaitu memperbanyak istighfar. Kelima adalah, ini khusus bagi mereka-mereka yang masih muda, masih bujang atau masih gadis, kemudian mengeluhkan rezeki, maka solusi buat mereka adalah menikah. Bahwa dengan menikah, insya Allah akan keluar rezeki dari keberkahan pernikahan. Kemudian pola kita agar kehidupan kita semakin berkah, agar kita mendapatkan keberuntungan di masa-masa yang akan datang adalah dengan
Meyakini bahwa setelah pernikahan itu kita memiliki anak, dan anak-anak itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menegaskan kepada bapak-bapak, khususnya yang merasa percaya diri bahwa selama ini saya yang berusaha, saya yang banting tulang. Ingat bapak-bapak, di balik usaha, di balik hasil, di balik gaji yang bapak terima, itu ada bagian atau ada rezeki yang dititipkan untuk anak dan istri. Bila bapak-bapak dengan pede mengatakan ini adalah hasil kerja keras saya, maka itu salah besar. Di balik itu ada rezeki yang dititipkan untuk istri dan anak-anak. Dalam sebuah perjalanan saya pernah ngobrol dengan seorang supir angkutan umum. Dia mengatakan sesungguhnya pendapatan dia waktu itu tahun awal 2000 cukup, tetapi karena kebiasaan rokok dia yang berlebihan, maka yang terjadi adalah uang yang mestinya cukup menjadi berkurang. Oleh karena itu bapak-bapak, ketika menggunakan harta, perhatikan apakah ini adalah jatah saya atau jatah dari anak dan istri saya. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Jangan semena-mena menggunakan harta, padahal bisa jadi itu adalah titipan untuk anak dan istri kita. Perhatikan apa yang kita beli, apakah itu untuk kebutuhan kita atau untuk kebutuhan bersama. Apalagi kalau dibelikan untuk barang-barang yang haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian itu adalah keenam, pola rezeki yang keenam, yaitu dengan memiliki anak. Selanjutnya adalah rezeki karena bersyukur. Ini sudah sering kita dengar ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, insya Allah aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Rizki yang ketujuh, yaitu karena banyak bersyukur. Yang kedelapan, rizki karena silaturahim. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba ayyubsatullahu fi rizki wa yunsha'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapapun yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maksudnya diundur kematiannya, hendaklah ia banyak bersilaturahim. Jadi pola berikutnya kalau kita ingin beruntung di masa yang akan datang adalah perbanyak silaturahim, perbanyak membangun koneksi. Dan ini selaras dengan prinsip-prinsip membangun usaha, membangun wirausaha yang ditekankan dalam ilmu-ilmu ekonomi, yaitu membangun silaturahim atau membangun koneksi. Yang kesembilan adalah rezeki karena taat, takwa dan tawakal. Dalam sebuah hadis dikatakan, hai anak Adam, hatimu akan kuisi dengan kekayaan dan tanganmu akan kupenuhi dengan rezeki. Hai anak Adam, jangan engkau menjauh dariku, akan kuisi hatimu dengan kemiskinan dan tanganmu akan kupenuhi dengan kesibukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan rezeki, sering-seringlah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan terlalu sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan rezeki yang berkah dan diberikan solusi terhadap seluruh permasalahan. Sudah dibuktikan dengan keterangan-keterangan lain baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberuntungan yang lebih baik di masa yang akan datang adalah dengan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang rezekinya dengan dosa yang diperbuatnya. Dan ini, tapi jangan khawatir kalau misalnya kita sudah berusaha tapi tetap tergelincir juga dengan dosa. Ingat, ada konsep rezeki yang sebelumnya, itu konsep istighfar. Jadi Allah itu begitu baik, Allah itu begitu mulia, seluruh permasalahan termasuk Allah tahu kalau kita ini mudah tergelincir dengan dosa. Oleh karena itu ditawarkan konsep memberikan rezeki berikutnya, yaitu dengan diberikan jalan melalui istighfar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, jika kita ingin memperbaiki nasib atau memperoleh banyak hoki atau keberuntungan di masa yang akan datang, maka perbanyaklah usaha, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, perbanyak bersyukur, perbanyak silaturahim, bertakwa, dan upayakan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya untuk meninggalkan dosa dan perbuatan kemaksiatan. Sementara untuk rezeki yang ketiga lagi, yaitu rezeki yang dijamin, rezeki yang berasal dari pernikahan dan rezeki yang berasal atau untuk anak, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala
yang menentukan untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan di dalam kehidupan ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrul akbar. Astaghfirullah li wa lakum.